Mandat langsung PBB, Kopassus gempur militer Israel di perbatasan Lebanon. Pada dini hari yang sejuk di awal September, suara dentuman meriam dan letupan senjata memenuhi udara di wilayah perbatasan Lebanon Israel. Pasukan khusus TNI Angkatan Darat, Kopassus, yang dikenal dengan kemampuan taktis dan militernya yang mumpuni, telah dikerahkan dalam sebuah misi penting atas mandat langsung dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB. Misi ini menargetkan militer Israel yang terlibat dalam ketegangan baru-baru ini di perbatasan Lebanon. Dalam beberapa bulan terakhir, situasi di perbatasan Lebanon-Israel semakin memanas. Laporan tentang pelanggaran hak asasi manusia, penyerangan warga sipil, dan eskalasi militer semakin meningkat. PBB, melalui resolusi yang disetujui oleh Dewan Keamanan, akhirnya memutuskan untuk mengambil tindakan cepat guna mencegah terjadinya konflik skala penuh di kawasan yang rentan ini. Resolusi tersebut menetapkan bahwa pasukan multinasional di bawah payung PBB harus segera bertindak untuk menjaga keamanan dan menegakkan perjanjian gencatan senjata yang berulang kali dilanggar oleh kedua pihak. Indonesia, yang dikenal dengan kontribusi aktifnya dalam misi perdamaian dunia, langsung mengirim Kopassus sebagai pasukan elit yang dipimpin oleh Komandan Lapangan, Kolonel Agus Suryanto. Kami bertindak atas perintah langsung PBB. Misi kami adalah menjaga stabilitas dan keamanan di wilayah ini, serta melindungi warga sipil dari ancaman lebih lanjut, ujar Kolonel Agus dalam konferensi pers sebelum penerjunan pasukan. Operasi yang dinamakan Operasi Kilat Damai dimulai dengan penerjunan tim elit Kopassus ke wilayah dataran tinggi di perbatasan Lebanon yang strategis. Dalam hitungan jam, pasukan tersebut berhasil merebut beberapa titik kunci yang selama ini menjadi lokasi penembakan artileri dari pihak Israel. Di tengah-tengah baku tembak sengit, keahlian Kopassus dalam perang gerilya terbukti efektif mengatasi serangan balik dari pihak militer Israel. Mata-mata PBB melaporkan bahwa penembakan dari kedua belah pihak menurun drastis dalam 48 jam setelah operasi tersebut dimulai. Meskipun operasi ini merupakan bagian dari upaya internasional untuk menghentikan kekerasan, situasi di lapangan tetap tegang dan rawan eskalasi. Langkah PBB untuk mengerahkan Kopassus mendapat sambutan beragam dari berbagai negara. Negara-negara Arab memuji tindakan cepat tersebut sebagai langkah positif dalam menegakkan keadilan dan perdamaian di kawasan Timur Tengah. Namun, Israel mengajukan protes keras, menuduh PBB bertindak sepihak dan menolak tuduhan bahwa mereka melanggar perjanjian gencatan senjata. Di pihak lain, Indonesia mendapatkan pujian luas karena keberaniannya mengambil peran penting dalam menjaga perdamaian global. Menteri Pertahanan Indonesia, Letnan Jenderal Purn Prabowo Subianto, menyatakan kebanggaannya atas kinerja Kopassus di bawah tekanan besar. Pasukan kami dilatih untuk situasi-situasi seperti ini. Kami berharap tindakan ini membawa hasil positif dalam meredakan ketegangan, kata Prabowo dalam wawancara dengan media lokal. Meskipun keberhasilan awal operasi ini dianggap sebagai sinyal positif, masih terlalu dini untuk menyimpulkan dampak jangka panjang dari keterlibatan Kopassus. Banyak pihak internasional menantikan apakah operasi ini benar-benar mampu memaksa Israel dan Lebanon untuk mematuhi resolusi PBB dan mengakhiri bentrokan di perbatasan.
Dewan Keamanan PBB dijadwalkan akan mengadakan pertemuan darurat minggu depan untuk mengevaluasi situasi terkini dan memutuskan apakah operasi ini perlu diperluas atau diakhiri. Di medan perang, Kopassus tetap siaga menjaga setiap jengkal tanah yang mereka duduki dengan komitmen untuk melindungi perdamaian dan stabilitas regional di bawah mandat PBB. Dalam sebuah operasi militer yang menggemparkan dunia, Komando Pasukan Khusus Kopassus Indonesia berhasil menggagalkan serangan mendadak oleh pasukan Israel di perbatasan Lebanon. Dalam aksi tersebut, Kopassus menggunakan tank-tank canggih buatan Rusia untuk mengamankan wilayah perbatasan dan mencegah eskalasi konflik lebih lanjut. Operasi ini dilaksanakan sebagai bagian dari misi perdamaian PBB di Lebanon, UNIFIL, di mana Indonesia menjadi salah satu kontributor utama dalam pasukan penjaga perdamaian. Ketegangan di perbatasan Israel-Lebanon telah meningkat dalam beberapa minggu terakhir dengan adanya laporan intelijen yang menunjukkan potensi serangan dari pihak Israel. Dalam situasi kritis ini, Kopassus yang bertugas sebagai bagian dari kontingen internasional segera bergerak cepat. Dalam operasi yang berlangsung pada dini hari, tim Kopassus dengan sigap merespon serangan kilat Israel yang mencoba menerobos wilayah Lebanon. Dipersenjatai dengan tank-tank T-90 MS buatan Rusia yang dikenal dengan kemampuan manuver dan daya tembak luar biasa, pasukan elit Indonesia mampu menghancurkan beberapa kendaraan lapis baja Israel dan menahan serangan udara dengan dukungan sistem pertahanan udara yang terintegrasi. Kolonel Andika Wijaya, Komandan Lapangan Kopassus, menyebut operasi ini sebagai salah satu misi paling kompleks yang pernah dijalankan oleh pasukan Indonesia dalam misi penjaga perdamaian. Kami dihadapkan pada serangan yang sangat terkoordinasi, tetapi dengan perencanaan taktis yang matang dan dukungan peralatan militer kelas dunia, kami berhasil menjaga stabilitas perbatasan, kata Kolonel Andika dalam konferensi pers di markas besar UNIFIL. Keberhasilan operasi ini tidak lepas dari penggunaan tank-tank canggih T-90 MS yang diperoleh Indonesia dalam kerjasama militer dengan Rusia. Tank ini dilengkapi dengan teknologi perlindungan aktif yang mampu mendeteksi dan menangkis serangan misil, serta meriam otomatis yang efektif di medan pertempuran yang berat. Kemampuan tank ini dalam menghadapi serangan udara serta menembus garis pertahanan musuh menjadi salah satu kunci sukses operasi tersebut. Tank T-90 MS adalah salah satu tank tempur terbaik di dunia saat ini, dengan sistem pertahanan aktif yang sangat kuat dan daya serang yang mematikan. Ini memberikan kami keunggulan taktis di medan pertempuran, ujar salah satu komandan lapangan Kopassus yang tak ingin disebutkan namanya. Keberhasilan Kopassus dalam menggagalkan serangan ini mendapat pujian dari berbagai pihak, termasuk dari Sekretaris Jenderal PBB yang mengapresiasi profesionalisme dan keberanian pasukan Indonesia dalam menjaga perdamaian di wilayah yang penuh konflik. Indonesia telah menunjukkan komitmen yang luar biasa dalam menjaga stabilitas di Lebanon. Aksi Kopassus tidak hanya mencegah eskalasi lebih lanjut, tetapi juga memberi harapan akan perdamaian yang lebih langgeng di kawasan ini, kata perwakilan PBB di Lebanon. Meski berhasil menghentikan serangan, ketegangan antara Israel dan Lebanon diperkirakan masih akan terus berlanjut. Namun keterlibatan Kopassus dalam operasi ini telah memperkuat posisi Indonesia di mata dunia internasional, terutama dalam hal kontribusi terhadap perdamaian global. Selain itu, keberhasilan ini juga memperkuat hubungan militer Indonesia dengan Rusia, yang telah menjadi salah satu mitra strategis dalam pengadaan alutsista. Kolaborasi ini semakin mengukuhkan posisi Indonesia sebagai salah satu kekuatan militer di Asia Tenggara yang diperhitungkan di panggung global.